Beliau memang tokoh Matlul Anwar, waktu itu sebagai ketua umum Matlul Anwar, lalu kemudian beliau sebagai pembinanya di kancah Golkar setelah menjadi partai politik setelah reformasi 1998, maka beliau bersama saya itu lebih memperkuat posisinya Pak Akbar sebagai ketua umum Partai Golkar. Nah, kedekatan itu lebih lanjut, bahkan secara pribadi itu Pak Akbar itu menganggap almarhum ini adanya sendiri. Ketika keinginan kuat dari pembentukan Provinsi Banten, lalu kemudian beliau mempelopori satu gerakan yang terakumulasi dalam satu bentuk organisasi, yaitu kelompok kerja pembentukan Provinsi Banten. Nah, dari embrional itu lalu kemudian almarhum menangkap nuansa ini untuk membentuk satu kelompok kekuatan tersendiri, yaitu kelompok kerja pembentukan Provinsi Banten. Kalau saya kasih nama rumah sakit di Labuan dengan Irsyad Juwaili, saya bilang saya sangat setuju. Beliau adalah jasanya banyak, jasanya besar. Saat ini kita mengenang 1 tahun wafatnya sahabat saya, Kang Haji Irsyad Juwaili, yang saya kenal sejak masih sama-sama pemuda. Beliau adalah seorang aktivis yang ulet, santun, dan sangat mencintai wilayah Banten sebagai daerah tanah kelahirannya. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, beliau menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Matlul Anwar pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2010. Beliau berhasil mengembangkan Matlul Anwar ke seluruh Indonesia, dan kemudian tentu saja jasa beliau sangat besar dalam pengembangan pengurus besar Matlul Anwar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala. Segala yang bernyawa tidak akan mati kecuali atas izin Allah dan sudah ditentukan waktunya. Beliau sekarang sudah mendahului kita menghadap Khalik, dan tentu saja kita semua pun akan mengikutinya. Oleh karena itu kita doakan semoga Kang Irsyad almarhum diterima di sisinya, diampuni segala khilafnya, dilipat gandakan seluruh pahala amal baiknya, dan diterangi kuburnya, dilapangkan kuburnya, dan juga dijadikan kuburnya sebagian dari taman surga. Kita semua yang hadir saat ini tentu saja juga mengambil pelajaran bahwa hidup itu tidak lepas dari 3 hal, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Kiai Haji M. Irsyad Juwaili berkontribusi besar terhadap perkembangan organisasi Matlul Anwar ke kancah nasional. Irsyad Juwaili cukup dikenal publik, terutama di kalangan yang bersinggungan dengan Matlul Anwar dan bekerja dengan isu-isu agama, pendidikan, demokrasi, mahasiswa, serta gerakan rakyat. Sosok yang banyak dikenal aktivis sebagai Pak Irsyad, Kang Irsyad, Bang Irsyad, Pak Haji, Kang Haji, dan Kiai Irsyad memang mulia hatinya. Tentu dia jauh dari sempurna sebagai manusia, namun sangat luar biasa. Banyak orang akan bersaksi bahwa Irsyad Juwaili adalah sosok yang solider terhadap teman, rendah hati, dan tinggi budi. Kiai Irsyad Juwaili sudah meninggalkan kita. Banyak yang telah ditorehkan, bahkan yang bisa kita ambil sebagai teladan. Namun regenerasi harus tetap berjalan. Semoga lahir pemikir-pemikir yang sama untuk menguatkan cita-cita almarhum. Semoga gagasan, ide-ide,
ikhtiar Irsyad Juweli tetap hidup dan mengalirkan pahala. Kiai Irsyad Juweli sudah waktunya istirahat dan berjumpa Sang Khalik. Izinkan kami meneruskan cita-citamu. Beliau ini adalah betul-betul berjuang untuk Matlul Anwar dan menjadi contoh buat saya khususnya, karena beliau lah yang mengajari saya tentang organisasi dan mencintai Matlul Anwar. Beliau sering berkata dan mengulang-ulang perkataan ini, bahwa beliau besar karena khidmat kepada Matlul Anwar, bukan luar besar karena beliau. Jadi betul-betul berkhidmat untuk Matlul Anwar ini merupakan suatu perjuangan yang saya lihat inilah contoh bagi kader Matlul Anwar, bahwa kita di Matlul Anwar ini berjuang untuk Islam lewat organisasi ini. Bukan kita ini menumpang di Matlul Anwar untuk ketegaran kita, sama sekali tidak demikian. Beliau ini yang membimbing saya dari awal ketika saya pertama kali masuk di Muktamar tahun 2000 di Boyolali. Kemudian saya juga ketika tahun 2010 diminta oleh untuk jadi calon ketua umum Matlul Anwar, dan dengan izin Allah saudara juga dukungan para wilayah saya menjadi ketua umum pada waktu itu, dan 2 periode dibimbing oleh beliau langsung sampai akhirnya beliau sendiri dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah yarhamhu. Maka itu kepada seluruh kader Matlul Anwar, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan almarhum diberikan oleh Allah tempat yang layak di sisinya, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan, serta menjadi tauladan bagi keluarganya dan khususnya masyarakat Anwar, bahwa beliau pejuang yang harus kita teladani dan kita ambil yang terbaik buat Matlul Anwar dan umat Islam ke depan. Ayahanda H.M. Irsyad Juweli, yang bagi saya pribadi maupun bagi masyarakat Banten, bahkan di kancah nasional, adalah sosok yang piawai, sosok yang dikagumi, sosok yang menjadi inspirasi. Yang menarik adalah bagi masyarakat Banten, dalam perjuangan membentuk Banten sebagai sebuah provinsi, tidak pernah kenal lelah. 3 tahun saya mengikuti bersama teman-teman bagaimana sepak terjang beliau dalam menentukan arah Banten jadi provinsi, sebagai Ketua Umum Pokja Pembentukan Provinsi Banten, sebagai salah satu Ketua Bakor, dan terakhir Ketua Umum Bakor. Bagaimana menjemput kekuatan politik di tingkat nasional, kecerdasan beliau menjadi inspirasi bagi kekuatan masyarakat Banten dan tokoh-tokoh muda. Tentu saja beliau telah meninggalkan kita semua, namun tidak pernah lupa kita dengan kemampuan beliau dalam menata umat, terutama di Banten. Peninggalan beliau di Matlul Anwar menjadi besar. Matlul Anwar terbentuk sampai ke pelosok Nusantara. 34 provinsi tidak terlepas dengan kepewaan beliau dalam proses membentuk Matlul Anwar di tingkat PW dan cabang.